Shalom, umat Tuhan yang diberkati. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, di mana kita semua boleh hadir di sini menyaksikan acara I Start With Jesus. Boleh sama-sama kita merasakan menikmati kebaikan Tuhan yang terjadi buat kehidupan kita semua. Mari kita hampiri Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang di hadirat Tuhan, kita bawa hati kita. Kita naikkan sembah kita buat Tuhan, Bapa kita yang setia. Terlebih dari segalanya, Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Meskipun melewati badai, cobaan, pergumulan apapun saudara. Meskipun kita masih jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan, Yesus Bapa kita yang setia, tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Mari kita datang hampiri Tuhan saudara. Siapkan hati kita, sebab Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang mulia. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita panggil lagi Dia, Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Terlebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kembali kita katakan, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia dan mulia, Yesus, Bapa yang setia. Terlebih dari segalanya, hanya Engkau Tuhan. Oh, Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Tiada yang lain sepertimu, Kau ku sembah, Kau ku Yesus, Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang kami agungkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk meninggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami agungkan Kau. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Kembali kita nyanyikan lagi, mari tinggikan Dia. Kau ku sembah,
sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, hanya Kau yang ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Ketemu kembali di dalam program I Start with Jesus, di mana setiap hari Sabtunya kita memulai ibadah kita di dalam ibadah online. Dimanapun Anda berada, Anda semua diberkati dan mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Kita sudah diberkati di dalam pujian penyembahan, dan saya percaya bahwa sebentar firman Tuhan akan memberikan yaitu sebuah jaminan yang ajaib. Apa yang Tuhan firmankan itu tidak pernah tidak terjadi. Apa yang Tuhan katakan pasti digenapi. Dan saya senang bisa melayani saudara di dalam program online I Start with Jesus. Nah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat-sangat mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami boleh bangun dari istirahat kami, menikmati hari yang baru, dan kami percaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Mari berbicara bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan, dan apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Terima kasih buat setiap jaminan yang Tuhan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di hari ini, tema yang ingin saya bagikan kepada setiap kita adalah tentang bahwa segala sesuatunya itu semua itu dimulai dari Dia dan berada di dalam kendalinya Tuhan. Penting baik-baik untuk kita pahami bahwa semuanya tetap under control. Ya, walaupun dunia ini kelihatannya di luar kendali atau berjalan tidak seperti yang diharapkan, tapi percayalah semuanya tetap ada di dalam kendalinya Tuhan. Dalam Yohanes 1 pada ayat yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, di setiap awal tahun, ya setiap kali kita masuk awal tahun baru, itu selalu membawa dua hal sekaligus. Yang pertama adalah harapan, dan yang kedua adalah ketidakpastian. Ya, kita membuat rencana di tahun yang baru, memberikan atau membuat resolusi dan juga membuat target. Namun jujur kita akui, tidak semua yang kita rencanakan itu selalu berjalan dengan sesuai harapan. Nah, pertanyaan pentingnya adalah bukan apa yang akan terjadi ya di tahun 2026 ini. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah siapa yang memegang kendali atas tahun 2026 ini. Injil Yohanes itu tidak memulai kisah Yesus dari palungan, tetapi Injil Yohanes memulai kisah Yesus dari kekekalan. Injil Yohanes membawa kita melihat bahwa sebelum waktu ini dimulai, Kristus itu sudah ada. Dan bukan hanya ada, tetapi juga Kristus itu berdaulat. Ingat baik, sebelum segala sesuatunya itu semuanya dimulai di dalam Tuhan. Itu sebabnya yang pertama, Yesus adalah sumber dari segala permulaan. Nah, dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dari sini, Yohanes menegaskan satu kebenaran yang fundamental, bahwa hidup tidak dimulai dari manusia. Sejarah tidak dimulai dari peradaban, bahkan waktu tidak dimulai dari kalender yang selalu kita ganti setiap tahunnya. Segala sesuatunya itu dimulai dari Yesus. Artinya,
tahun 2026 itu bukan kejutan bagi Tuhan. Situasi ekonomi, situasi kesehatan, keluarga, pelayanan, itu semua tidak berada di luar pengetahuannya Tuhan. Tidak ada satu musim hidup pun yang tidak disengaja terjadi. Kolose 1 pada ayat yang ke-16 mengatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Perhatikan tulisannya, telah diciptakan. Berarti artinya itu semua ada di dalam pengaturan Tuhan. Nah, kalau permulaan hidup kita itu berasal dari Kristus, maka kelanjutan hidup kita juga pastinya aman di tangannya Tuhan. Itu dulu. Saudara harus percayai, kalau Tuhan yang memulai hidup kita, ya maka Tuhan juga yang akan terus menyertai sampai dengan selesai. Yang kedua yang kita pelajari hari ini, tidak ada sesuatu pun yang lepas dari kendalinya Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Wow, ini adalah pernyataan kedaulatan total dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes tidak berkata sebagian besar dari Tuhan, atau Yohanes juga tidak berkata hal-hal rohani saja dari Tuhan, atau Yohanes juga tidak berkata hal-hal yang baik saja, tetapi dikatakan tidak ada satu pun. Itu berarti termasuk hal yang kita mengerti atau hal yang kita tidak mengerti. Keberhasilan yang terjadi, bahkan segala kegagalan yang terjadi juga itu bagian daripada pembentukan iman di dalam kehidupan kita. Nah, ini tidak berarti Tuhan penyebab terjadinya kejahatan, tetapi berarti bahwa tidak ada keadaan yang Tuhan tinggalkan tanpa maksud penebusan. Makanya Roma 8 ayat 28, saya senang dengan kata-kata yang ada di dalamnya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, firman Tuhan ini memberikan keyakinan, dan keyakinan ini memberikan ketenangan. Kita mungkin tidak menguasai situasi yang ada di depan kita. Tetapi ingat, kita mengenal pribadi yang berdaulat atas situasi-situasi tersebut. Yang ketiga, saudara, jika Yesus yang memulai, maka Yesus juga yang menjaganya sampai selesai atau sampai akhir. Tuhan kita Yesus Kristus tidaklah seperti manusia. Karena manusia itu bisa memulai, kemudian meninggalkan. Manusia itu bisa menjanjikan, lalu lupa menggenapi. Manusia itu bisa menggerakkan, lalu tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah dia buat. Tidak seperti itu Tuhan kita. Ibrani 12 pada ayat yang kedua mengatakan, Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Berarti Yesus kita adalah Alfa, Dialah yang memulai. Yesus adalah Omega, Dialah juga yang menyelesaikan. Makanya tahun 2026 itu bukan hanya tentang berbicara target kita, tetapi ini berbicara tentang penyertaan Tuhan bagi hidup kita di sepanjang perjalanan. Ini bukan tentang seberapa kuat kita dalam hidup ini, tetapi tentang seberapa kita mau bergantung kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini penting sekali, saudara. Kesulitan yang terjadi, semua orang pasti menghadapi. Masalahnya ada orang yang tertekan dan stres, dan akhirnya mengalami drop dan lain sebagainya. Bukan karena Tuhan nggak menolong. Persoalan adalah, apakah kita mau bergantung sama Tuhan atau enggak? Kalau kita tetap mau bergantung dengan kekuatan, kita mau percaya saja kepada diri kita sendiri, itu yang sebenarnya membuat kita mengalami kelelahan dan keletihan serta kelesuhan. Yang keempat, saudara, yang kita pelajari hari ini, aplikasi praktisnya untuk setiap kita di tahun 2026. Yang pertama begini, saudara, mulailah tahun ini dengan iman. Mulai tahun ini dengan iman, bukan dengan ketakutan. Banyak prediksi yang kita dengar. Ada begitu banyak orang yang cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi ya di tahun 2026. Bukan yang membuat mereka sukacita, malahan membuat mereka gelisah dan menjadi ketakutan. Makanya mulai tahun baru, mulai tahun 2026, bukan dengan ketakutan tapi dengan iman. Kenapa demikian? Karena ketakutan itu lahir ketika kita merasa hidup kita ada di tangan kita sendiri. Baik-baik ya, kalau saudara ketakutan, berarti saudara sedang menaruh hidup Anda di tangan Anda sendiri. Iman itu, saudara, lahir ketika kita tahu hidup ada di tangan Kristus. Nah,
Orang yang sukacita adalah orang yang tahu bahwa hidupnya ada di tangan Kristus. Jadi langkah praktisnya mulailah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Yang kedua, pusatkan keputusan pada Kristus, bukan sekedar berlogika. Tuhan tidak menentang perencanaan, Tuhan tidak menentang logika, karena memang kepandaian, kepintaran, logika Tuhan yang kasih kepada setiap kita, manusia. Tetapi Tuhan ingin, Tuhan Yesus Kristus itu menjadi pusat segala perencanaan yang kita buat. Artinya saudara boleh membuat segala bentuk rencana ke depan di tahun 2026 ini. Anda mau bikin apa rencana ke depan? Tapi pusatkan semua rencana Anda kepada Kristus. Coba taruh di dalam di hadapan Kristus. Minta Kristus singkapkan, minta Kristus tunjukkan apakah rencana ini sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah Tuhan ingin, dan lain sebagainya. Ini menjadi penting untuk kita menjadikan Yesus sebagai pusat dari segala sesuatu yang akan kita mau lakukan di tahun 2026 ini. Lalu langkah praktis yang ketiga adalah hiduplah dengan damai, bukan kontrol yang berlebihan. Orang yang percaya kedaulatan Tuhan, ingat baik di sini bedanya dengan orang dunia, adalah mereka yang percaya kedaulatan Tuhan itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Artinya gini, kalau saudara dapat proyek, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan serius, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara dipercayakan bekerja di sebuah perusahaan, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan serius, bekerjalah dengan disiplin, dengan effort yang tinggi, lakukanlah yang terbaik dalam kehidupan pekerjaan saudara. Apapun itu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Tetapi Anda harusnya tidak lagi hidup dalam yang namanya kecemasan. Ini penting sekali, karena kecemasan itu pilihan. Apakah kita mau cemas atau kita mau percaya sama Tuhan. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia itu memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ingat baik, ingat baik. Kalau saudara mau tahu langkahmu tepat atau enggak, izinkan Tuhan yang menentukan arahnya. Manusia boleh mereka-reka, kita boleh mereka-reka, tapi penentunya sebenarnya Tuhan. Sehebat apapun, sekuat apapun yang saya mau, tetap pada poin pentingnya adalah yang menentukan langkah kita ke depan, ke arah mana yang tepat, yang sesuai dengan panggilan, sesuai dengan bagaimana kita diciptakan. Itu adalah Tuhan yang bisa memberitahukan yang tepat dan membuat kita sukacita di dalam apa yang kita jalani. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, jika Tuhan Yesus Kristus adalah permulaan segala sesuatu, maka tidak ada satu hari pun di tahun 2026 yang tampaknya terlalu gelap bagi Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Dan tidak ada masa depan yang terlalu kabur bagi Tuhan. Itu sebabnya mari kita melangkah ke tahun atau di tahun 2026 ini dengan keyakinan bahwa Tuhan itu tidak hanya memulai hidupku, tapi Tuhan juga memegang kendali atas seluruh perjalanannya. Amin. Saya berdoa buat saudara, biar tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kuasa Tuhan. Tahun di mana kita melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi, dan apa yang kita doakan digenapi di tahun 2026 ini. Yang mungkin tahun lalu kita berdoa, 2026 ini Tuhan genapi. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, kami menyerahkan tahun ini, perjalanan kami di 2026 ke dalam tangan Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan adalah permulaan kami dan Engkau juga lah yang menjadi tujuan kami. Roh Kudus, ajari kami berjalan di dalam iman, di dalam damai sejahtera, dan di dalam ketaatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kami melangkah dengan penuh keyakinan dan kami melihat tangan Tuhan bekerja dalam perjalanan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi sukacita, menjadikan kekuatan untuk Anda melangkah di tahun ini, bukan menjadi orang yang kecemasan, tapi menjadi orang yang selalu optimis dan percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Nah, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Bersama dengan keluarga kita, mari sama-sama kita mau angkat rotinya. Dengan iman ikuti doa saya, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati dengan umur panjang, tidak sakit-sakitan, dari kepala sampai telapak kaki. Setiap sel-sel tubuh kami telah dijadikan baru. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa ini adalah darahnya, maka Yesus menjaminkan bahwa barang siapa makan tubuhku, barang siapa minum darahku, maka mereka ada di dalam aku ada di dalam dia. Penting, 2026 ini, perjalanan kita diingatkan kembali. Setiap kali kita angkat roti dan anggur, bahwa kita ini ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang mampu merontokkan Anda, menjatuhkan Anda. Karena Anda ada di dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita angkat anggurnya. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah. Darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus. Mulai hari ini. Bersama keluarga kami termeterai senantiasa menjadi warga sorga. Dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet. Aku tolak kuasa gelap. Segala rancangan setan kami hancurkan. Tahun 2026 bukan menakutkan. Tahun 2026 kami bersuka cita karena kami percaya Tuhanlah yang memulai segala sesuatunya. Tuhan juga lah yang menjadi alfa dan omega yang menjaminkan perjalanan kami menjadi perjalanan yang berkualitas. Oleh korban darah Yesus, kami percaya apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di tahun 2026 diberkati berhasil, diangkat naik jadi kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Nah, saudara boleh masing-masing mengucap syukur untuk tubuh dan darah Kristus atas apa yang Tuhan jaminkan. Percaya dulu. Tuhan tidak mengatakan lihat dulu, tapi Tuhan mengatakan percaya dulu. Nah, ketika Anda terima tubuh dan darahnya, Anda percaya, maka apa yang Anda percayai di dalam Kristus, itulah yang terjadi atas kehidupan setiap kita. Nah, saya akan berdoa bagi minyak urapan. Saudara boleh siapkan sakramen minyak urapan di tempat saudara masing-masing. Bukan cuma pendeta, bukan cuma kami yang bisa berdoa minyak zaitun ini menjadi minyak urapan, tapi saudara juga di tempat Anda masing-masing, Anda bisa berdoa bagi minyak zaitun di tangan Anda menjadi minyak urapan. Penting untuk saya sampaikan, Yesus yang memberikan perintah kepada para muridnya untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan. Dan ini yang saya lakukan. Kenapa saya pakai sakramen minyak ini? Karena itu perintah Tuhan, dan saya buktikan berkali-kali bagaimana orang-orang yang terikat kuasa kegelapan, bagaimana orang-orang yang diganggu kuasa perdukunan, bagaimana orang-orang yang kesurupan dan lain sebagainya. Dengan sakramen minyak ini saya bisa buktikan orang-orang tersebut dilepaskan, roh jahat yang mengikat terbakar dan lepas dari ikatan atas orang yang dia ikat selama ini. Dan tempat, rumah, atau pabrik, atau ruko, atau apapun tempat di mana Anda bangun usaha, yang misalkan ada gangguan-gangguan daripada roh-roh jahat, ya saya percaya dan saya sudah buktikan berkali-kali saudara dengan saya berdoa bagi tempat tersebut dengan sakramen minyak ini, maka terjadi lawatan, terjadi kuasa Tuhan, dan tempat itu menjadi tempat yang sejahtera, yang tadinya panas, yang tadinya nggak nyaman orang-orang yang ada di sana, begitu selesai berdoa mengurapi tempat tersebut menjadi tempat yang diberkati Tuhan. Nah, saudara, di tempat Anda masing-masing juga, Anda menggunakan sakramen minyak ini, kuasa Tuhan juga terjadi atas lokasi tempat Anda. Mari bersama-sama angkat minyak yang katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, dan setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini, selalu pasukan malaikat surgawi jagai kami, pagari kami dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Nah, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara, dan Anda juga jangan ragu untuk berdoa bagi pasangan Anda, bagi keturunan Anda, bagi keluarga Anda, dan bagi tempat Anda, bagi proyek Anda. Setiap kali Anda melepaskan perkataan-perkataan tadi, ini menjadi perkataan yang berkuasa, menjadi perkataan yang ajaib. Karena Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Di layar monitor saudara, ada kata-kata powerful yang terjadi pada saat Anda percaya dan memperkatakannya. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selalu saya katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara I Start with Jesus ini saudara.
Saya akan berdoa untuk memberkati Anda, dan sepanjang hari ini, apapun aktivitas Anda di dalam Kristus, Tuhanlah yang membuat Anda berhasil. Dan kalau saudara belum pernah digembalakan, atau saudara belum tertanam di gereja manapun, kami dari Gereja Zion Church of Christ selalu terbuka untuk memberkati Anda, untuk membangun, untuk mempersiapkan Anda, untuk membawa Anda menjadi alatnya Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk diperlengkapi lebih lagi menjadi alatnya kemuliaan Tuhan, sehingga kehidupan Anda bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Silakan Anda boleh lihat alamat gereja kami, saudara bisa hubungi nomor telepon yang ada di sana. Kami sangat-sangat mengucap syukur dan sangat-sangat ingin membawa Anda ke dalam pengalaman-pengalaman yang lebih lagi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan percayakan. Maka sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Maka kami berdoa setiap anak-anak Tuhan yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai selesai, di mana saja mereka berada, mereka mengalami kuasa, mereka mengalami lawatan dan mujizat Tuhan. Saatnya kami akan mengakhiri dan kami menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga yang percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu dan di minggu depan di program I Start with Jesus berikutnya. Dan God bless you. Amin.